Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Terima kasih. Ketua kelasnya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ayo Mbak PJ. Ya, terima kasih. Ada yang nggak masuk hari ini? Saya absen dulu ya. Nanti ternyata bilang masuk tapi nggak masuk. Oke, Amelia. Oke, Ananda Dwi, Krisna, Dewi Alfi, Dinda, Elisa, Teresia, Zara. Ya, masuk semua ya. Oke. Bu Ipung hari ini akan menerangkan yaitu cara membuat prompt yang bagus untuk setiap bidang. Nah, jadinya mungkin kalian bertanya-tanya, kok ada prompt untuk setiap bidang? Nah, ini kita akan menjelaskan di sini. Tapi sebelumnya, nah bagaimana keadaanmu hari ini? Lagi sedang demam? Demam cinta? Atau lagi bahagia, happy? Lagi apa? Happy, alhamdulillah. Kalau gitu, kalau lagi happy, Bu Ipung bilang selamat pagi. Kalian harus menjawab pagi, pagi, pagi. Bisa? Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Nah, sebelumnya kalian bisa scan barcode yang ada di depan di sini. Terus kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu sebentar. Ya. Dia nggak pegang handphone, nggak apa-apa. Ini nanti sama temennya. Oke ya. Oke. Bisa di-scan? Bisa ya. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah ya. Nanti langsung masuk di ininya Bu Ipung. Oke, sebelum kita lanjut, minggu kemarin Bu Ipung sudah menerangkan yang namanya kecerdasan artifisial atau AI. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial itu? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Meniru kecerdasan manusia. Berarti dia cerdas bisa melebihi atau sama dengan manusia. Nah, tapi apakah ada bedanya kalau dia cerdas ya? Kalian tapi kan tetap harus sekolah. Nah, apa bedanya? Kok dengan AI dengan guru atau Bu Ipung yang ada di depan? Kalau AI itu dia tidak memiliki yang namanya perasaan. Kalau Bu Ipung kan memiliki perasaan dengan kalian. Bisa senyum, bisa ketawa, bisa marah seperti itu ya. Jadinya perbedaannya seperti itu. Jadinya tetap kalian tidak boleh 100% percaya kepada AI. Karena kalau tidak Bu, tapi di situ itu hampir benar. Iya, tapi kalau nggak benar harus bagaimana? Kalian harus terus mencoba ya, supaya dia sesuai dengan apa yang kalian mau. Oke, kita lanjut. Nah, pernah melihat ini? Apakah itu? Tung-tung sahur. Apa? Tung-tung sahur. Pernah ya? Ternyata, nah, apa? Balerina cappuccina. Balerina cappuccina. Oke, pernah lihat ya? Pernah. Kalau ini lihat enggak? Wah. Nah, gaya ya? Loh, apakah saya itu, kalau kalian lihat gambar di depan ini, kira-kira ini gambarnya siapa atau saja nih?
Bu Ipung. Bu Ipung ini fotonya di studio mana? Studio yang sangat-sangat mahal ya. Jadinya ini salah satu hasil dari AI. Jadinya Bu Ipung nggak perlu jauh-jauh berangkat ke studio. Nah, bisa seperti itu. Oke, yang lagi tren ya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nah nanti setelah kegiatan pembelajaran hari ini, kalian tuh akan diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri prom yang baik. Jadinya cirinya harus seperti apa, itu kalian harus bisa dapat. Terus mengidentifikasi perbedaan prom yang baik dan kurang baik. Terus bisa menyusun prom dan menyelesaikan studi kasus yang nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, apakah penting sebentar. Prom itu apa toh? Dari tadi kita kan bicara prom. Prom itu apa toh? Prom itu apa? Apa prom itu? Perintah. Jadinya kan nanti kalian kan membuka medianya, kalian bisa menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan Gemini AI. Nah, itu nanti harus ada promnya, harus ada perintahnya. Jadinya istilahnya gini, kalian kalau mau membuat sesuatu itu harus diperintah dulu. Kayak ibumu kalau di rumah. Kalau kamu mau bangun tidur, lah diperintah ayo ndang bangun. Tapi kalau bahasanya ayo ndang bangun, tapi kan susah. Tapi kalau dengan bahasa yang lebih lembut dan terdeskripsi dengan benar, itu kan kamu langsung aku habisnya nih. Tapi saya rasa kalau anak kelas SMA kelas 1 nggak perlu gitu kan ya. Mungkin kalau anak saya yang masih SD kelas 3, nah itu harus. Jadinya harus satu persatunya. Nah itu harus ada informasinya. Jadinya itu nanti seperti itu juga ya. Jadinya penting prom di masa sekarang. Nah, mengapa prom yang bagus itu penting? Nah, prom yang bagus itu kenapa kok penting? Karena kalau prom yang bagus itu akan menghasilkan hasil yang lebih tepat, jelas. Nah, benar. Jadinya dia akan menghasilkan hasil yang lebih tepat. Terus yang kedua, dia akan menghemat waktu. Yang ketiga, dia akan melatih berpikir kritis. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas. Nah, contohnya ini tadi. Nah, seperti ini. Saya menghemat waktu tidak? Menghemat. Saya tidak perlu berangkat ke studio foto untuk foto seperti ini. Bu Ipung nggak bisa pakai hak tinggi. Uang berat badannya 80 kilo, arep gaya hak tinggi ya jatuh. Lah, tapi di foto bisa menggunakan hak tinggi. Nggak bisa bergaya, nggak bisa. Tapi ternyata bisa. Bu Ipung mengeluarkan uang untuk di studio foto? Tidak. Nah itu, jadinya salah satu keuntungannya kalau kita menggunakan AI dengan prompt yang jelas. Bisa dipahami ya. Jadinya prompt yang bagus itu akan menghasilkan hasil yang bagus. Apakah kemarin saya langsung bisa menghasilkan foto seperti yang tadi di depan? Tidak. Kemarin saya menggunakan 2 foto dulu dengan begini. Tapi hasilnya kakinya jadinya ada 5. Kakinya bisa jadi 5 kemarin hasilnya. Jadinya foto berdua kakinya 5. Akhirnya saya ini lagi. Wes berarti ojo berdua sih, bersatu saja. Akhirnya jadi seperti itu. Nah terus saya coba lagi foto untuk berempat. Alhamdulillah tadi sukses, bahagia saya tadi. Oh bisa, foto keluarga dibuat bisa. Nah seperti itu. Nah karena apa? Mengapa prom yang bagus itu penting? Nah seperti itu ya. Terus kita lanjut. Tip menulis prom yang berkualitas. Nah itu juga harus ada tipsnya. Kalau menulis prom yang berkualitas itu tujuan harus jelas. Jadinya tujuan kamu itu harus jelas. Apa yang mau inginkan. Untuk menghasilkan apa yang kita inginkan tuh harus tahu. Apa yang kita inginkan tuh harus tahu. Jadinya tujuannya jelas. Nanti maunya fotonya estetik, tapi hasilnya nanti
tidak estetik. Istilahnya loh kok jadi kayak gini. Nah itu harus ada nanti kalimatnya harus bagaimana. Seperti itu ya. Format output. Nah artikel. Jadinya jangan bosan kalau kalian untuk mencari artikel ini yang bagusnya seperti apa. Itu enggak apa-apa. Terus gaya bahasa, konteksnya, dan otomatis ada panjang atau batasan sekitar 100 kata atau 3 paragraf. Kemarin saya juga bingung. Sudah saya coba ya. Saya coba nggak sesuai. Yang kakinya lebih, terus habis itu yang wajahnya tidak sesuai, dicoba lagi. Sampai terakhir Gemininya itu, chat Gemininya itu dia bilang gini, saya sudah tidak bisa melakukan karena batas. Nah seperti itu. Jadinya jangan berhenti untuk mencoba. Bu, apakah itu hanya digunakan untuk membuat seperti tadi Bu Ipung contoh? Tidak. Bisa digunakan untuk segala bidang seperti judul kita hari ini ya. Nah, prinsip dasar membuat prompt yang efektif. Tadi kita sudah jelaskan menggunakan bahasa, tujuan, konteks yang relevan, terus batas ruang jawaban. Nah, ini contoh prompt biasa dan yang cerdas. Nah, di sini kalau prompt yang biasa, dia itu bersifat terlalu umum. Jadinya contohnya, buatkan dampak AI bagi siswa. Ya wis mau ngono tok. Itu terlalu biasa, tidak menjelaskan sedetail mungkin. Nah, yang cerdas itu bagaimana? Dijelaskan secara rinci, dampak positif dan negatif penggunaan AI bagi siswa sekolah menengah kejuruan, sertakan contoh nyata dalam kegiatan belajar, peluang yang bisa dimanfaatkan, serta tantangan yang mungkin muncul. Jadinya itu istilahnya itu like menungsoku cerewet itu ternyata lebih baik daripada yang hanya diam. Kalau diam kan juga jelaskan, buatkan dampak AI bagi siswa, kan cukup gitu ya. Ternyata boleh ngomongnya itu lebih panjang. Ini tapi dalam bentuk tulisan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan lebih panjang, nanti hasilnya akan menjadi lebih baik. Jadinya harus bisa membedakan prompt biasa dan prompt yang cerdas seperti itu. Nah, jadinya nanti kalau kalian membuat itu semakin banyak kalimatnya dan semakin spesifik, hasilnya akan semakin baik. Nggak apa-apa capek mengetik, nggak apa-apa, tapi hasilnya memuaskan. Oke ya. Terus mengapa prompt ini dikatakan bagus? Jadinya ini yang saya katakan prompt cerdas, jelaskan secara rinci bla 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 itu dikatakan dia bagus. Kenapa? Karena spesifiknya dia menyebutkan dampak positif dan negatif. Jadinya dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, itu dijelaskan. Terus sasarannya apa? Fokus dia pada siswa SMK. Jadinya tidak melebar, tapi khusus untuk siswa SMK, dijelaskan. Terus konteks tutorialnya, minta contoh nyata dalam kegiatan belajar. Jadinya tadi kan ada contoh nyata kegiatan belajar, lengkap mencakupi peluang dan tantangan, terarah, membuat jawaban lebih detail, bukan sekedar yang umum. Itu tadi mengapa prompt yang ini dikatakan bagus. Jadinya prompt cerdas itu seperti itu. Kenapa dia dikatakan bagus? Ini yang bisa kalian lihat. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Pas ya? Oke, lanjut. Nah, contoh prompt untuk PIPAS. Nah, kebetulan ini. Nah, ini ada prompt untuk energi kinetik, seharusnya itu hukum Newton. Nah, di situ jelaskan hukum Newton 1 beserta rumusnya, berikan contoh perhitungan hukum Newton 1. Selain itu, jelaskan juga penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya panjang, semakin kita cerewet, semakin hasilnya akan semakin baik. Seperti itu. Jadinya prinsipnya kalau kita membuat prompt, kalau dalam kehidupan kita jangan cerewet ya. Jadinya kalau kita dalam berbicara atau apa, ya jangan cerewet, biasa aja. Orang biasa aja, wis nggak usah cerewet teman-teman. Tapi kalau kamu sudah menggunakan prompt atau membuat prompt itu cerewet atau panjang kali lebar, biar hasilnya akan semakin bagus. Nah ini
tips menulis tadi kan sudah ya, mengasah kemampuan. Hasilnya seperti itu. Terus kunci sukses memanfaatkan AI adalah prompt yang tepat. Jadinya kalian harus memaksimalkan potensi AI, sesuaikan dengan bidang, dan nah ini yang penting, harus terus berlatih. Itu yang wajib kalian lakukan, terus berlatih, jangan bosan. Kalau sampai Gemini AI-nya udah nggak mau, ya udah lanjut besok lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini kita akan mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, Bu Ipung akan bagi kelompok terlebih dahulu. Jadinya kelompoknya itu tadi sudah. Nah, ini sudah kita acak. Bisa dilihat ya kelompoknya itu. Nanti kelompok 1 akan saya bagi, kelompok 1 nanti duduk sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, dan kelompok 3 sebelah sana. Nanti LKPD-nya ini sudah Bu Ipung siapkan. Cara mengerjakannya bagaimana Bu Ipung? Di sini sudah ada perintahnya. Jadinya yang pertama tugas 1 dulu. Kalian mengerjakan tugas 1. Di situ tinggal dicentang-centang aja. Dari yang Bu Ipung terangkan hari ini. Sudah jelas kan? Nah, kalau sudah jelas nanti tinggal dicentang. Apa, jelaskan ini seperti itu, nanti tinggal dicentang. Terus yang tugas 2 itu adalah kalian mengerjakan studi kasus. Jadinya studi kasusnya itu ada kasus 1, kasus 2, kasus 3. Jadinya disesuaikan kelompoknya. Kelompok 1 dia mengerjakan kasus 1. Kelompok 2 mengerjakan kasus 2, kelompok 3 mengerjakan kasus 3. Begitu ya. Nah, terus nanti di situ ada perintahnya. Ada perintahnya. Nah, kalian buat promptnya, nanti tinggal kalian buka komputer terlebih dahulu. Bisa kalian buka ChatGPT. Terus kalian perintahnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Kalau sudah, nanti kalian buat PPT. Boleh dalam bentuk Canva, boleh PPT, tidak apa-apa. Terserah yang kamu bisa apa. Nanti bagaimana caranya? Jadinya kalian tinggal di screenshot. Di screen ya, di screen yang gunting itu loh. Jadinya nanti promptnya apa? Di foto, promptnya apa? Di screenshot. Terus ditempel di PPT gitu ya. Terus nanti jawabannya dari AI apa, kamu juga tinggal screenshot aja, ditempel di PPT. Jadinya nggak usah mbok ketik lagi, nggak usah. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Terus nanti sesudah itu ada kasus 3. Kasus 3 sudah selesai, tugas 3. Nah, tugas 3 berarti tugas 1, 2, 3 kan masing-masing individu. Tugas 3 itu adalah semua kelompok membuat. Jadinya satu kelompok itu ada 2 tugas, yang tugasnya sesuai kelompok, yang tugas 3-nya semuanya itu sama. Nah, jadinya kalian bisa membuat prompt bagus untuk foto estetik, terserah yang lagi trending atau lagi apa, terserah kamu buat. Kalau enggak gitu, terserah kamu mau buat apa, prompt apa yang menghasilkan sesuatu yang menurut kamu oke. Paham sampai di sini? Nanti juga di screenshot, ditempelkan di PPT. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Bisa dilakukan? Bisa. Oke, kalau gitu bisa menuju ke komputernya masing-masing. Ini akun pakai akunmu aja. Nah, pakai akun belajar aja. Tapi Gasma aja. Gasma. Jadi untuk kamu. Canva kan? Ini? Ini yang dipakai. Akun belajar semua.
atau email. Centang-centang. Kalau yang ini di sini. Ya. Yang ini yang dibentuk PPT. Jadi ini di sini ya? Iya. Yang dibentuk PPT tugas 2 dan tugas 3. Ya. Yang dibentuk PPT tugas 2 dan tugas 3. Sesudah itu tadi perintahnya apa di sini? Nah, Ya, maksudnya ini nanti soalnya nggak dimasukkan ke sini. di ChatGPT. Oh, di situ. Iya. ChatGPT-nya. Ini salah sih. Oh, print screen. Mana ya print screen? Ini nanti. Coba. Iya. Anu dulu. Iya. Coba. Iya. Ini dulu. Nah, ini misalnya yang mau Bu, ini seberapa? Ini nanti. Nah. Norak ya kita. Nah, terus kita Udah. itu dicentang aja, enggak? Ini dicentang di sini. Nah, yang kerjaanmu adalah yang kedua. Yang kedua itu ini. Nah, itu kamu harus buat prompt sendiri. Buka dulu ChatGPT-nya. Nah, ChatGPT-nya dibuka. ChatGPT-nya dibuka. Nah, sekarang perintahnya apa di sini? Yang kedua ini adalah kamu disuruh membuat prompt. Buat prompt yang bagus agar AI dapat menjelaskan ini. Jadinya apa? Kamu itu jadinya seorang siswa ingin memahami energi kinetik. Kamu harus buat promptnya itu kayak apa? Promptnya yang bagus. Nah, prompt yang bagus itu seperti apa? Seperti yang Ibu Ipung terangkan tadi. Nah, nanti kalau sudah promptnya dibuat, itu nanti di screenshot. Kelas? Boleh jelasin. Ya enggak apa-apa. Nah, Secara rinci jelas. Oh, tapi ini udah jelas kan? Udah jelas lagi. masukkan ke PPT. Ini pokoknya random aja. Random. Yang iya. Jadinya di screenshot promptnya apa? Hasil dari promptnya apa? Mbok masukkan. Screenshot. Itu dari situ aja screenshot dari komputer coba bisa. Coba dilihat dulu. Dibuka dulu ChatGPT-nya tadi. ChatGPT-nya dibuka dulu. Nah, promptnya ditulis dulu. Yang ini foto bersama dibuat di PPT. Di sini aja mau pakai Canva atau mau pakai apa? Nah, nanti kita presentasikan itu. Nah, oke. Nah, lihat dulu Canva-nya mana tadi pakai Canva? Nah, itu sudah di screenshot. Prompt-nya mana? Prompt-nya disendirikan. Prompt. Terus bawahnya hasil jawaban dari prompt. Kan dari soalnya kan semakin berarti jawabannya kan kita jelasin tentang energi kinetik. Iya, tapi kamu harus buat prompt-nya sebaik mungkin, sedetail mungkin. Jadinya harus membuat prompt-nya sedetail mungkin.
Nah, di situ. Nah, di situ ditulis dulu. Depannya apa, ditempel di PPT, nanti dipresentasikan ke depan. Nggak apa-apa. Tapi nanti harus bisa. Oh ya, bisa nanti dikirim lewat WhatsApp. Oke, Bu Ipung spin ya. Siapa nanti kelompok yang maju pertama, kedua, dan ketiga? Oke, kelompok 1 maju pertama. Oke. Oke, kita lanjut ya. Yang akan maju kedua. Ketiga aja. Kelompok yang maju ketiga. Berarti nanti sisanya yang kedua. Oke, kelompok 3 maju terakhir, kelompok 2 maju kedua. Oke, terima kasih. Terus, nah ini yang mereka buat. Kita saksikan dulu ya, kita lihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Ipung. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas kelompok cara penggunaan AI. Dan ini hasilnya. Bisa dilihat. Dan ini bisa dilihat promnya, yaitu jelaskan pengertian rumus dan contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari dari energi potensial secara rinci, jelaskan, dan tempat untuk anak sekolah menengah kejuruan kelas 10. Iya, ini rumusnya. Bisa lihat? Lanjut. Ini juga. Nah, ini untuk prompt mengedit foto di AI. Ayo lanjut. Dan ini hasilnya. Lanjut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Sebentar. Mungkin ada pendapat dari kelompok lain? Halo, pas? Oke, kita kasih aplaus dulu pada kelompok 1. Oke, ya, makasih. Silahkan kembali. Iya, Ibu. Maaf. Ya. Ya. Ayo silakan. Iya, 1 jadi operator. Tidak apa-apa 4 ini. Atau sih
yang satu operator atau Bipung yang operator ini? Satu operator ya. Kanan 3, berarti kanan 3, kiri 2 gitu ya. Langsung aja ini. Langsung dari sana aja. Ya. Ngadep ke depan, nggak usah yel-yelan. Jadinya nanti gambarnya bagus. Oke. Ayo, nak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Ipung. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Ya. Tugas 2 yaitu cara membuat prom yang baik. Jawabannya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan energi kinetik, sertakan rumus perhitungannya dan maaf, kita ulang. Yang lain ada tuh. Jelaskan apa yang dimaksud dengan energi kinetik, sertakan rumus perhitungannya, dan berikan 3 contoh penerapan energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada kendaraan, olahraga, dan benda jatuh. Jawabannya ada pengertiannya, ada rumusnya juga. Di rumusnya juga diberi keterangan yang jelas, serta contoh penerapan energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari seperti kendaraan bermotor, olahraga, benda jatuh, dan lain-lain. Kita lanjut ke tugas ketiga. Tugas ketiga. Tugas ketiga yaitu tugas ketiga yaitu buatkan kita membuat prom. Kita membuat prom bagus foto estetik yang lagi trending. Kita memilih untuk backgroundnya di Paris dengan rok putih, baju hitam, dan memakai shawl. Ini rumusnya itu buatkan seperti di Paris dengan menggunakan baju hitam, rok putih, dan shawl di leher. Buatkan serealistis mungkin dan jangan mengubah wajah yang ada di foto tersebut. Tapi di sini masih ada wajah yang yang dirubah sedikit, tapi nggak apa-apa. Lanjut. Ini yang prom 2, kita memilih di latar belakangnya itu musim dingin. Rumusnya buat foto ini menggunakan pakaian musim dingin dengan rambut diurai dan pemandangan musim salju. Tapi di sini sudah wajahnya realistis semua dan wajahnya nggak ada yang terganti. Berarti ini tuh sangat jelas. Ya, lanjut. Yang keempat, refleksi. Nomor 1, perbedaan prom baik dan kurang baik. Prom baik itu jelas, spesifik, dan memberikan konteks. Yang kurang baik terlalu umum dan ambigu. Cara membuat prom lebih spesifik: 1, tambahkan detail seperti konteks, peran, dan format. Yang ketiga apa bang? Pentingnya prom yang baik kan ya? Di sini ya Pak ya. Lagi yang di komputer. Jangan tikus. Oke. Ya, oke. Enter ya.
Oke. Oke, yang ketiga, pentingnya prom yang baik di masa depan. Yang pertama itu efisiensi, yaitu mendapatkan hasil yang tepat dengan lebih cepat. Yang nomor dua, kualitas, yaitu menghasilkan output AI yang jauh lebih baik dan akurat. Yang ketiga, keterampilan kunci, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan AI akan menjadi skill penting dalam dunia kerja dan pembelajaran. Cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu pada kelompok 2, luar biasa. Berarti tadi jalan-jalannya sudah sampai Paris ya? Sama ke Korea ya tadi ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ya kelompok. Ya, kita lanjut ya. Berarti sekarang presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Selamat siang. Yang 3 kali ini akan mempresentasikan tugas dari LKPD Informatika. Oh ya. Jadi teman-teman, di sini kami akan menjelaskan pengertian dari prom. Prom adalah instruksi atau pertanyaan atau perintah yang diberikan kepada AI atau komputer untuk menghasilkan respon. Nah, di sini ada kasus 3 yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk pengambilan darah. Nah, promnya itu adalah jelaskan langkah-langkah pengambilan sampel darah vena secara steril dan aman, mulai dari persiapan alat, identifikasi pasien, prosedur, penyayatan atau fungsi vena, hingga penanganan pasca pengambilan. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa SMK Kesehatan. Sertakan juga alasan di balik tiap langkah, kesalahan yang sering terjadi, dan tips agar proses berjalan lancar dan tidak menyakitkan bagi pasien. Terus tugas kita buat prom foto estetik. Buatkan foto tersebut supaya berada di surga dengan suasana cerah dan berbaju putih, muka bersinar, posisi selfie seperti di atas. Ini fotonya. Ini screenshotannya. Sudah sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Maaf apabila ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya. Terima kasih yang sudah sampai di surga dengan foto-foto yang luar biasa. Oke. Alhamdulillah. Dimatikan dulu. Kan kelompok 2, kelompok 3 semuanya bagus. Jadinya hasilnya sangat luar biasa. Ada yang sudah sampai ke luar negeri, ada yang sudah sampai ke surga. Nah, itu. Terus tadi dalam pembelajaran kalian juga bisa mencari menggunakan prom. Hasilnya juga langsung didapat. Jadinya intinya kita harus menggunakan prom yang sesuai
dengan keinginan kita. Jadinya semakin banyak kalimat yang kamu cantumkan di situ, hasilnya akan semakin baik. Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri pelajaran pada hari ini. Jangan lupa minggu depan nanti kita akan membahas tentang lanjutannya ya. Jadinya kalian nanti ini dipelajari dulu, lanjutannya nanti minggu depan. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita.